Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu kembali sama saya, mau mencoba membagikan video dari materi kita selanjutnya, itu adalah mengenai diferensial atau turunan. Baik, ini sekedar untuk mengulangi, mungkin sudah kalian pelajari di kelas 2. Rumus dasarnya adalah mengenai apa pengertian turunan fungsi aljabar dan seterusnya. Jadi untuk lebih mendukung nanti materi kita yaitu turunan fungsi trigonometri, ada baiknya memang kita harus ingat kembali semua rumus dasarnya ini. Antara lain adalah yang pertama lah apa definisi atau pengertian. Jadi kalau ada suatu fungsi fx, maka yang dimaksud dengan turunan pertamanya adalah y aksen atau bisa juga f aksen x. Itulah sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Sudah dipelajari di kelas 2 sebenarnya. Oke. Baik, kalau turunan untuk fungsi aljabar, kalau fungsinya nanti a ataupun konstanta, turunan konstanta adalah 0. Maka turunan as adalah a, berarti turunan 3x sama dengan 3 gitu kan. Kalau turunan 5x sama dengan 5. Sementara turunan as pangkat n, yaitu an pangkat kali s pangkat n kurang 1, ini juga sudah dipelajari. Sekedar mengulangnya. Baik, kemudian kalau turunan fungsi operasional, apa itu jumlah atau kurang, perkalian atau bagi, lah seperti berikut ini. Kalau u tambah v, ya turunannya adalah u aksen tambah v aksen. Nanti kalau dia misalnya kurang, u kurang v, sama juga hasilnya menjadi u aksen dikurang v aksen. Sementara kalau dia u kali v, itu adalah u aksen v tambah u v aksen, dia berselang-seling gitu ya. U aksen v tambah u aksen. Sedangkan kalau dia fungsi pecahan, u per v itu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Kemudian kalau dia turunan fungsi trigonometri, turunan sin x adalah cos x. Mungkin di kelas 2 sudah dibuktikan ya. Turunan cos x menjadi min sin x. Tapi kalau ada nanti fungsi di belakangnya, misalnya sin fx, turunannya turunkan dulu dari paling belakang. Misalnya apa turunan fx? Dia menjadi f aksen x, itu di depan. Kemudian apa turunan sin? Itu menjadi cos. Kemudian menjadi cos fx. Sedangkan kalau dia cos fx, turunkan fx-nya menjadi f aksen x. Tapi turunan cos adalah menjadi min sin fx. Itulah dia untuk turunan cos fx. Kemudian turunan fungsi berpangkat. Kalau ada suatu fungsi berpangkat seperti ini, fx seluruhnya dipangkatkan dengan n. Maka cara menurunkannya bisa turunkan dulu pangkatnya ke depan, n-nya ke depan, baru pangkat kurang 1 dari fx, kemudian dikali dengan f aksen x. Atau nanti f aksen x duluan, sehingga itu ditulis di depan, sama juga pengertiannya. Kemudian turunan fungsi komposisi. Kalau y sama f dot gx, itu arti lain kan sama dengan fgx-nya, fgx, gitu kan? Maka turunannya adalah turunkan dulu yang paling dalam kurung ini, berarti g aksen x. Turunannya adalah g aksen x, baru turunkan f-nya ini menjadi f aksen gx. Nah, begitu dia. Nah, kalau khusus akar kuadrat, karena ini sering juga nanti kita pakai baik di limit atau dan yang lain-lainnya, maka ini perlu juga kita ingat, yaitu khusus akar pangkat 2 ya. Akar fx. Caranya nanti langsunglah turunkan di bawah akar, yaitu f aksen x. Baru kita buat bagi, kemudian tulis 2 dikali, salin kembali soalnya, berarti 2 kali fx. Itu sudah pasti benar. Sebenarnya bisa juga menggunakan rumus D, yaitu fungsi berpangkat. Nanti kalian ganti saja, misalnya fs-nya itu menjadi akar f-nya itu menjadi fx pangkat setengah. Gunakan dengan cara fungsi berpangkat, memang sama juga nanti hasilnya. Jadi udah dianggap ini langsung gitu kan. Selanjutnya adalah turunan fungsi logaritma natural atau logaritma alam, sering juga dibaca nanti dengan ln ya. ln ini artinya adalah ln x, artinya adalah e log x. Itu sebenarnya logaritma biasanya itu cuma bilang pokoknya adalah e, dimana e itu adalah konstanta Euler gitu kan. Kalau kalian lihat nanti di kalkulator, itu besaran E itu sekitar 2,71828 dan seterusnya, 2,7 sekian itulah ya.
Itulah dikatakan dengan konstanta E. Jadi kalau ya sama sifatnya dengan logaritma biasa juga. ln E berarti E log E lah, itu artinya berarti 1. Kalau ln 1 berarti E log 1, berapapun log 1 sama dengan 0. Sementara kalau ln S tambah ln Y tambah menjadi kali, kurang menjadi bagi. Pokoknya semua sifat logaritma berlaku juga pada ln. Oke. Inilah sekedar tambahan ya untuk rumus dasar dari turunan kita ini. Baik. Kita lihat dulu satu contoh. Contoh yang pertama, misalnya diberikan kalau fx katakanlah sama dengan sin dalam kurung s kuadrat tambah 1 baru ditambah cos 3x tambah 5 misalnya kan. Lantas yang ditanya bagaimanakah turunan pertamanya? Langsung kita jawab ya. Berarti dari sini nanti turunan pertamanya adalah ditulis f aksen x. Ingat f aksen x sama dengan y aksen juga, ini kan y aksen. dy per ds bisa, dfx per ds juga bisa. Jadi langsung kita jawab. Ingat tadi turunan dari sin s kuadrat tambah 1. Di belakang sinus itu ada fungsi juga. Berarti mainkanlah rumus C bagian yang ketiga. Turunan sin fx adalah turun kali di belakangnya. Apa turunan dari s kuadrat tambah 1? Tentu adalah 2x. Lantas apa turunan sin? Turunan sin itu adalah cos. Gitu kan? Salin di belakangnya yaitu s kuadrat tambah 1. Nah, itulah turunannya. Sedangkan kalau turunan cos 3x, lihat apa di belakang cos? Dia adalah 3x. Berarti fx-nya adalah 3x, gitu kan? Apa turunan 3x? Turunan 3x adalah 3, tapi ingat turunan cos adalah min sin 3x. Nah, seperti itu ya. Tambah turunan konstanta, turunan 5 adalah 0. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 2x dikali dengan cos s kuadrat tambah 1. Ini menjadi minus ya. Kurang 3 dikali dengan sin 3x. Inilah jawabannya. Oke, saya kira tidak terlalu susah juga ya kan. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita ambil dari soal UTBK 2019. UTBK tahun 2019 tempoh hari. Itu kan? Katanya begini. Diketahui Gx sama dengan Fx dikurang F2x. Sedangkan Hx sama dengan Fx dikurang F4x. Lantas dikasih tahu juga kalau G aksen 1 sama dengan 5 dan G aksen 2 sama dengan 7, maka yang ditanya adalah berapakah H aksen 1? Nah, seperti itu ya. Oke. Sebuah fungsi yaitu Gx dinyatakan adalah Fx, katanya Gx adalah sama dengan Fs kurang F2x. Sedangkan Hs, Fx kurang F4x. G aksen 1 maksudnya turunan pertamanya untuk x sama dengan 1 sama dengan 5 ya. G aksen 2 sama dengan 7. Berapakah H aksen 1? Oke, akan kita jawab. Caranya adalah seperti berikut ini. Ya. Yang pertama adalah kalau Gx sama dengan Fx kurang F2x, berarti boleh kita turunkan kiri kanan. Ini akibatnya adalah menjadi G aksen X. Turunkan kiri kanan. Coba, apa turunan Fx? Turunan X adalah 1, nggak usah ditulis. Berarti 1 di depan, maka 1 kali F aksen X. Dikurang. Turunan dari F2x, kembali turunan fungsi komposisi tadi kan. Turunan dari Fgs, yang dalam kurung itu diturunkan. Nah, ini pun begitu juga. Apa turunan F2x? Turunkan apa dalam kurung? Dalam kurung adalah 2x. Apa turunan 2x? Turunan 2x adalah 2. Lantas diikuti oleh F aksen ini salin saja, jangan sampai double menurunkannya kan. Tadi sudah diturunkan, tetap ya
2x. Itulah G aksen X. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita ganti setiap S-nya dengan 1, maka didapatlah G aksen 1 sama dengan F aksen 1 kurang 2 F aksen, ganti X-nya 1, berarti 2 kali 1 menjadi 2. Oke. Nah, lantas kalau kita ganti juga G aksen 2, berarti setiap X ganti dengan 2, didapatlah G aksen 2 sama dengan, coba setiap S diganti dengan 2, jadi F aksen 2 dikurang 2 kali F aksen 2 kali 2, 2 kali 2 berarti 4 ya, seperti itu ya. Tapi dalam soal tadi diberikan G aksen 1 adalah sama dengan 5, sedangkan G aksen 2 sama dengan 7. Nah, dalam hal ini sebenarnya bisa dengan teknik eliminasi, biar hilang nanti F aksen 2 nya, ini tentu boleh kali 1, ini kali 2 ya. Coba kalau ini kita kalikan dengan 1 kali 1, ini kali 2, maka akan didapatlah F aksen 1 dikurang 2F aksen 2X sama dengan 5. Tentu karena kali 1 tidak berubah arti kan. Persamaan yang kedua dikali dengan 2, maka didapatlah 2F aksen 2 dikurang 4F aksen 4, karena kali 2 semuanya, 7 kali 2 berarti sama dengan 14. Nah, bagaimana biar hilang dia F aksen 2? Tentu ya dengan logika yang sederhana, ini boleh kita jumlahkan karena berbeda tandanya. Kalau ini kita jumlahkan ke bawah, maka ini akan hilang gitu ya. Maka didapatlah F aksen 1 kurang 4 F aksen 4, itulah yang sama dengan 5 tambah 14. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 19. Oke, baik. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah yang ditanya adalah H aksen 1. Coba kalau dari HX sama dengan Fx kurang F4x, berarti turunkan kiri kanan. H aksen X, turunkan kiri kanan. Apa turunan Fx? Berarti F aksen X. Nah, ingat, apa turunan F4x? Berarti dalam kurung dulu diturunkan ya, dalam kurung. Turunan 4x adalah 4. Baru diikuti dengan tulis aksen seperti ini, salin kembali 4x. Itulah turunannya. Nah, dengan demikian, kalau memang ditanya H aksen 1, berarti H aksen 1 sama dengan F aksen 1 kurang 4 dikali F aksen, ganti S-nya 1, 4 kali 1 berarti sama dengan 4. Gitu kan? Artinya setiap S digantilah dengan 1. Nah, dengan demikian ternyata tadi sudah dihitung sebelumnya, F aksen 1 kurang 4 F aksen 4 berarti sama dengan 19. Jadi jawabannya memang adalah sama dengan 19. Oke, jadi inilah jawabannya ya. Oke, baik. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Misalnya seperti ini. Diketahui atau diberikan misalnya kalau Fx sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 12. Lantas ditanya adalah berapakah nilai dari limit H menuju 0? Limit H menuju 0. Misalnya di sini dibuat dia adalah F2 ditambah 10H. Bisa juga begitu kan? Dikurang F2 dibagi dengan H. Seperti itu ya. Ini juga adalah soal SIMAK UI yang sudah dimodifikasi kan. Ini soal SIMAK UI yang dimodifikasi gitu. Oke. Baik. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat ya. Yang pertama adalah kalau Fx sama dengan akar dari S kuadrat tambah 12. Jadi bisa kita jawab langsung cari dulu turunan pertama ya kan. Berarti kalau Fx sama dengan gitu kan akar dari S kuadrat
tambah 12. Oke, berarti turunan pertamanya sesuai dengan rumus yang F tadi, turunan fungsi akar kuadrat. Langsung saja turunan pertamanya adalah, turunkan dulu yang di dalam akar itu. Apa turunan S kuadrat tambah 12? Berarti 2X. Jadi turunkan dalam akar, baru 2 ini memang sudah rumus ya kan? 2 dikali salin solnya berarti akar dari Fx menjadi S kuadrat ditambah 12. Baik, misalnya begini. Seandainya lah kita ganti setiap S-nya dengan 2, berarti F aksen 2 gantilah setiap S-nya dengan 2. Sebelumnya kan ini bisa saling habis ini duanya nih kan. 2 bisa kita coret. Berarti kalau kita ganti S-nya dengan 2, berarti 2 per akar ganti S-nya 2 kuadrat tambah 12. Oke, berarti di bawah dia menjadi akar 16, 4, 2 per 4 sama dengan setengah. Misalnya kalau F aksen 10, berarti setiap S-nya ganti dengan 10, kan gitu ya kan? Nah sekarang kembali persoalannya adalah masalah limit. Limit ini tentu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah kalau begitu, yang ditanya adalah limit H menuju 0. Limit H menuju 0, F2 tambah 10H dikurang F2 dibagi dengan H. Memang kalau setiap H-nya kita ganti dengan 0, apa yang terjadi? Berarti kalau H-nya diganti dengan 0, di atas menjadi F2 kurang F2. Berarti 0 ya. Ganti bawah 0, berarti 0 per 0. 0 per 0 kan bukan hasil limit. Berarti kalau dia bentuk 0 per 0, dengan menggunakan teorema Hospital, bisa turunkan atas bawah. Maka dia menjadi limit H menuju 0. Coba kita turunkan ke variabel H ini, variabelnya adalah H kan. Berarti kembali ke fungsi komposisi. Turunan dari F2 tambah 10H adalah turunkan dulu dalam kurung. Apa turunan 2 tambah 10H? Turunan 2 sama dengan 0. Turunan 10H terhadap H berarti 10. Gitu kan? Kemudian diikuti oleh tulis F aksen, baru salin di belakangnya 2 tambah 10H. Nah sekarang apa turunan F2? Ada nggak di sini variabel H? Kan variabelnya adalah H kan? Kalau di sini tidak mengandung H, itu dipandang sebagai konstanta ya. Apa turunan konstanta? Berarti 0. Ini ditulis 0 ya. Nah demikian juga turunkan di bawah, turunan H berarti sama dengan 1 kan? Nah sekarang kalau kita gantikanlah misalnya setiap H-nya dengan 0, didapatlah menjadi 10 kali F aksen 2 tambah 0. Berarti 2 kan? Sementara tadi F aksen 2 sudah kita peroleh di atas, berarti sama dengan 10 kali F aksen 2, berarti 10 kali setengah. Jawabannya adalah 5. Nah begitu dia. Oke? Adik-adik, bisa dimengerti kan?